tanpa disengaja, nanti ketika kita sudah membentuknya, mengadakan proses wiring, maka secara otomatis gerak batang ini terlihat. Kenapa? Karena di cabang bawah ini 1, 2, 3 tidak pernah kita memilih cabang yang larinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Apis Syam. Kali ini saya coba memposting bagaimana cara menentukan percabangan dasar dari sebuah bakalan bonsai. Hal ini sangat penting karena dari percabangan dasar inilah nantinya yang menjadi patokan kita untuk melangkah pada perkembangan bonsai itu selanjutnya. Kebetulan ini adalah bahan bonsai serut dan kebetulan juga untuk mukanya saya ambil dari posisi kamera yang sekarang ini. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana memilih untuk cabang dasar paling bawah, cabang kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian selain itu sebentar juga saya akan olah di sini teman, karena di sini ada bekas potongan dan kurang enak dilihat. Jadi nanti akan saya olah ini, termasuk juga yang di sini perlu diolah secepatnya supaya hilang kesan kakunya. Jadi semakin cepat kita mengolah bekas-bekas potongan yang seperti ini, itu akan semakin bagus. Karena begitu percabangan perantingan daripada bonsai kita sudah matang, maka bekas-bekas luka atau bekas-bekas potongan itu juga sudah sembuh. Maka dengan demikian jelas bonsai kita akan tampil menjadi bonsai yang sangat menarik. Nah, baik, saya akan tunjukkan bagaimana menentukan percabangan dasar dan teknik potongnya sebentar. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, dan kalau kebetulan teman-teman suka dengan video-video yang saya sajikan, sudilah kiranya teman-teman memberikan like, komen dan subscribe agar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi yang terbaik dalam hal perbonsaian. Nah, ini adalah tampilan dari batang bakalan bonsai saya ini. Kemudian ini yang saya bilang tadi, bekas potongan atau bekas luka ini yang perlu juga kita olah secepat mungkin. Kemudian termasuk juga di sini, ini sudah ada proses penyembuhan kulit di sini. Tapi di sini tetap kaku, jadi ini harus diolah juga secepatnya. Kemudian untuk percabangan dasar untuk cabang pertama, sebaiknya yang seperti ini sudah harus diprogram dari awal, sejak bahan bonsai itu sudah mulai tumbuh. Jadi begitu ada tunas-tunas yang tumbuh, berapapun itu jumlahnya, nantinya kita pilih satu yang seperti ini. Ini nanti yang kita rawat sehingga airnya seperti ini. Nah, ini nanti kita tekuk ke bawah supaya jangan terlalu tinggi nanti, jadi bisa ditekuk ke bawah. Bisa agak sejajar nanti ini atau lebih turun sedikit ke bawah. Kemudian ini sudah pernah juga saya adakan pemotongan teman. Jadi yang agak-agak jauh ini nanti kita buka ini yang dua. Jadi sisa ini yang saya ambil. Kenapa? Karena ini terlihat lebih bagus perkembangannya daripada ini. Ini agak-agak terlambat saya lihat. Jadi inilah yang saya pilih nanti. Apalagi ini cabang bawah. Jadi ini harus cepat besar. Yang penting nanti ini teman, jangan sampai cabang bawah ini lebih besar nanti daripada batang yang naik ini. Jadi hindari yang seperti ini ya. Jadi cabang bawah ini harus besar, lebih cepat besar, tetapi jangan sampai melewati daripada batang yang di sampingnya atau batang terusannya yang ke atas. Nah, kemudian kalau seandainya di sini ada cabang yang tumbuh ke sini, inilah yang dijadikan sebagai cabang kedua. Tetapi kebetulan yang di sini di belakang tumbuhnya, jadi ini nanti yang cabang keduanya.
Ini juga sudah diadakan pemotongan, dan yang ini nanti akan saya buka, ini yang saya ambil. Atau nanti juga sebentar saya lihat yang mana kira-kira dibuang di situ. Atau bisa nanti ini yang dipilih, kemudian pergerakan cabang nanti agak ke sana sedikit supaya agak menjauh dari cabang yang satu ini. Karena kapan tidak nanti akan menumpuk di sini. Kemudian cabang ketiga ini yang ke samping ya. Jadi cabang pertama ke kanan, kemudian kedua ke belakang, ketiga ke kiri. Ya nanti keempat ini ke depan ya. Jadi kalau ada cabang-cabang di bawahnya selain daripada itu kita buang. Nah kemudian nanti kalau ada lagi cabangnya itu kita usahakan cari di belakang lagi. Nah ini juga yang sering dijadikan patokan bagi pembonsai mengenai penentuan cabang dasar atau dasar cabang. Jadi untuk cabang 1 di kanan, cabang 2 boleh di kiri, cabang 3 boleh di belakang. Atau seperti bonsai ini, cabang bawah atau cabang 1 di kanan, cabang 2-nya di belakang, cabang 3-nya di kiri, kemudian cabang keempatnya ke depan agak serong ke kanan, jangan menusuk mata. Kemudian nanti cabang kelima boleh di belakang serong ke kiri. Nah dengan demikian teman, tanpa disengaja, nanti ketika kita sudah membentuknya, mengadakan proses wiring, maka secara otomatis gerak batang ini terlihat. Kenapa? Karena di cabang bawah ini 1, 2, 3 tidak pernah kita memilih cabang yang larinya ke depan. Itu yang menjadi hal yang sangat penting juga, karena di dalam sebuah kontes selalu diperhatikan ini adakah gerak yang bisa menarik perhatian juri untuk bisa memberikan nilai yang baik. Nah baik teman, saya akan coba adakan pemotongan dan saya akan tunjukkan secara langsung di kamera untuk melihat di mana saya potong. Nah, sekarang saya akan potong teman, jadi teman-teman bisa perhatikan. Saya buka dulu di sini supaya teman-teman bisa lihat yang mana saya potong. Ya ini ya, jadi cabang yang ini saya ambil, saya buang ya. Ya terlihat memang agak panjang, tapi nanti ketika ditekuk ke bawah ini sudah mulai berkurang panjangnya. Jadi nanti yang saya sisa ini. Nah, kenapa ini saya tidak ambil? Karena pertama tumbuhnya agak ke atas ini. Jadi nanti akan kurang enak ketika kita adakan proses wiring. Ya, saya potong. Ini juga yang di bawah teman, saya buka juga ini. Nah sekarang tinggal ini yang tersisa nanti ditekuk ini ya, dengan menggunakan kawat 6 ini karena sudah besar, sudah sebesar kelingking. Kemudian yang di belakang ya yang saya bilang tadi, nah ini tetap saya ambil ya, saya coba ambil ini, nanti pergerakan cabangnya kita arahkan agak terbuka supaya jangan bertumpu di sini. Kemudian cabang 2-nya ya, saya coba rapikan dulu teman supaya bisa dilihat dengan jelas. Ya kita harus jeli supaya jangan sampai terlalu panjang ini atau terlalu pendek. Ya oke, jadi saya sudah melihat ini, jadi saya potong ini. Ya inilah nanti yang saya teruskan ini. Kemudian ini kita buka, jadi tetap ini yang ke depan kita ambil. Nah seperti ini yang harus kita lakukan teman di awal-awal, karena inilah yang menjadi kunci dari kelangsungan bonsai kita kelak.
sudah bagus di sini, nanti membentuknya itu enak. Tidak akan terjadi tumpahan tindih di dalam pengaturan cabangnya. Yang kayak ini juga dibuang saja sebagian. Baik teman, saya akan coba pruning dulu supaya teman-teman bisa melihat secara lebih jelas cabang-cabang yang saya pilih untuk kelangsungan bonsai ini kelak. Ya, apalagi serut memang kalau kita mengadakan wiring lebih baik di pruning, karena bagaimanapun juga nanti pada saat kita pruning pasti kalau ada daunnya akan hangus juga. Karena itu lebih baik di pruning. Keuntungannya juga kalau kita pruning, kita bisa leluasa melihat di mana bagian-bagian atau ruang-ruang yang kosong yang bisa diisi dengan cara menekuk cabang atau ranting. Nah, sebentar ini ketika kita adakan proses wiring atau pengawatan akan terbentuk sendiri teman. Karena percabangan dasarnya sudah bagus posisinya. Perhatikan juga sebentar teman bagaimana cara saya menentukan perencanaan dari kanopi, karena itu juga penting. Jadi nanti akan saya tentukan di sini cabai yang mana saya harus pilih dan yang saya buang untuk persiapan kanopinya kelak. Jadi kalau teman-teman punya bakalan bonsai, di awal pertumbuhannya banyak tunas yang tumbuh, silakan tentukan atau pilih satu cabang setiap bagian untuk dijadikan sebagai percabangan dasar. Tidak usah dibiarkan semua, karena itu juga menghambat pertumbuhan atau proses pembesaran cabang. Nah, ini sudah terpotong teman. Jadi ini cabang pertama. Ya, saya coba kawat dulu. Nah, ini harus kawat 6 karena sudah besar. Ini sudah mulai keras teman, karena memang sudah cukup besar ini. Kalau memang tidak bisa satu kali tekuk, jangan dipaksa. Lebih baik bertahap, misalnya hari ini turun 1 cm, besok atau minggu depan turun lagi 2 cm dan seterusnya, supaya jangan stres nanti cabangnya. Nah, tapi kalau masih begini masih bisa teman. Ya, upayakan jangan kaku ya. Ada liukan-liukan lah yang menarik. Nah, seperti ini seakan-akan bersambung ini ya. Jadi ini nanti. Ya, ini kawat 5 ya, cocok. Nanti teman-teman juga bisa lihat ini hasilnya setelah
saya kawat sebentar, saya atur baik-baik. Jadi kunci utama dari membonsai teman, ketika kita misalnya lagi santai-santai menikmati bonsai kita, lantas ada yang kurang enak dilihat, jangan dibiarkan. Lebih baik secepatnya diselesaikan yang kurang enak itu. Kalau memang harus dipotong, dipotong, daripada dibiarkan juga akan selamanya menjadi kurang bagus. Nah, jadi saya pakai ini kawat 6, ada kawat 4. Nah, kalau sistem saya yang teman-teman ikuti, insya Allah nanti bonsainya tidak lama akan jadi. Jadi saya selalu mengikuti proses. Ini kawat 3. Ini dibuang saja. Ini yang saya ambil yang kecil ini, supaya lebih bagus nanti. Ya, yang besarnya tadi saya buang dan yang kecil-kecil saya ambil supaya nanti proses pengecilannya itu lebih mantap. Bonsai juga itu karena dalam kontes juga proses pengecilan itu sangat-sangat penting.
Nah ini sudah saya olah teman. Kemudian cabang yang begini teman, yang paling bawah jangan dipotong supaya proses pembesaran cabang bawah nanti ini bisa lebih cepat. Jadi termasuk ini, yang lain tidak ada masalah karena di atas itu cepat keseimbangannya. Yang susah mencari keseimbangan adalah cabang bawah 1, 2 atau 3. Nah karena itu ini jangan dibuang. Jadi biar 1 atau 2 saja cabang ini yang kita panjangkan nanti. Nah demikianlah teman video saya kali ini, semoga apa yang saya posting ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.